Kisah horor Gunung Salak. Gunung Salak adalah sebuah gunung di Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya, juga menyimpan kisah-kisah misteri yang mencekam. Di balik pepohonan lebat dan kabut yang sering menyelimuti, terdapat cerita-cerita horor yang diceritakan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang desa yang hilang. Desa yang dulunya dihuni oleh para pendaki yang tak pernah kembali. Di sebuah desa kecil dekat kaki Gunung Salak, hidup seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang pendaki berpengalaman yang sering menaklukkan berbagai gunung di Indonesia. Suatu hari, ia mendengar cerita tentang jalur pendakian rahasia di Gunung Salak yang konon katanya belum pernah dijelajahi. Raka, yang selalu tertarik dengan tantangan baru, memutuskan untuk mencari jalur tersebut meski banyak penduduk desa memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai. Mereka bercerita tentang desa yang hilang dan roh-roh yang menghantui gunung tersebut. Namun, Raka tidak gentar dan memulai pendakiannya bersama 3 temannya, Dimas, Arya, dan Nina. Di awal perjalanan, semuanya berjalan lancar. Mereka melewati hutan lebat dan mendaki tebing-tebing curam. Namun, ketika malam mulai tiba, hal-hal aneh mulai terjadi. Raka dan teman-temannya merasakan adanya mata yang mengawasi dari kegelapan. Dan suara-suara aneh seperti bisikan dan tangisan terdengar samar-samar di telinga mereka. Nina mulai merasa tidak nyaman dan menyarankan untuk kembali. Namun Raka meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka mendirikan tenda di sebuah area datar dan memutuskan untuk beristirahat. Malam itu, mimpi buruk datang menghantui mereka. Dalam mimpi mereka, terlihat sebuah desa tua dengan penduduk yang tampak pucat dan tak bernyawa. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan dan secara tak terduga menemukan sebuah jalur yang tampak sangat tua. Jalur itu membawa mereka ke sebuah desa yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Rumah-rumah kayu yang reyot dan penuh lumut berdiri dengan sunyi, dan aura mencekam terasa menyelimuti seluruh desa. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam desa dan menemukan sebuah papan nama yang bertuliskan, Desa Sukamaju. Raka dan teman-temannya mulai mencari petunjuk tentang apa yang terjadi pada desa ini. Di salah satu rumah, mereka menemukan buku harian seorang penduduk yang menceritakan tentang penyakit misterius yang menyebar di desa itu, menyebabkan kematian massal. Penduduk yang selamat akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa dan menutup jalur menuju desa tersebut agar tidak ada yang menemukannya. Malam itu, ketika mereka kembali ke tenda, hal-hal aneh semakin intens. Suara-suara aneh semakin jelas dan sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekitar tenda mereka. Raka dan teman-temannya mulai merasa ketakutan, namun mereka terlalu jauh untuk kembali. Dalam keputusasaan, mereka berusaha tidur dan berharap semuanya akan membaik esok hari. Namun, pada tengah malam, Raka terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Ketika ia mengintip keluar, ia melihat sosok-sosok bayangan berjalan menuju desa. Tanpa berpikir panjang, ia membangunkan teman-temannya dan mengajak mereka untuk mengikuti sosok-sosok tersebut. Sosok-sosok bayangan membawa mereka ke pusat desa, di mana terdapat sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Di bawah pohon tersebut, mereka menemukan lubang besar yang tampaknya merupakan tempat pemakaman massal. Saat mereka melihat ke dalam lubang, rasa takut dan ngeri menyelimuti mereka. Tiba-tiba, sosok-sosok bayangan mengelilingi mereka, memperlihatkan wajah pucat dan mata kosong. Raka dan teman-temannya berusaha melarikan diri. Namun mereka terjebak dalam desa yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Mereka berlari tanpa arah, berusaha mencari jalur yang mereka lewati sebelumnya. Sayangnya, satu persatu mereka terpisah dan hilang dalam kegelapan. Raka, yang kini sendirian, mencoba bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Namun, ia terus dikejar oleh sosok-sosok bayangan hingga akhirnya ia menemukan dirinya kembali di bawah pohon besar. Di sana, ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah keluar dari desa tersebut. Desahan terakhirnya hilang dalam keheningan malam, dan tubuhnya pun lenyap tanpa jejak. Hingga kini, Gunung Salak masih menjadi tempat yang penuh misteri. Banyak pendaki yang melaporkan hal-hal aneh dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan.
Kisah Raka dan teman-temannya menjadi legenda yang mencekam, mengingatkan kita akan bahaya yang mengintai di balik keindahan alam. Gunung Salak bukan hanya tempat untuk mendaki, tetapi juga rumah bagi roh-roh yang terperangkap dalam kegelapan selamanya. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.